Welcome to radio, welcome to Jambo Radio 98,7 FM. Teman semangat kamu juga teman inspirasi kamu. 98,7 FM Jambore Radio, teman semangat kamu dan juga teman inspirasi kamu. Halo Sobat Jambore, balik lagi bersama aku Silmi Nurpadila yang akan nemenin kalian selama 5 menit ke depan. Halo Sobat Jambore, apa kabarnya? Selamat datang di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan sekarang sudah memasuki hari ke-25 Ramadan, yang artinya sebentar lagi kita akan menuju hari kemenangan, which is sekitar 5 harian lagi ya. Gimana kalian semua, tetap lancar kan puasanya? Jangan pada mokel ya, karena ini udah mau lebaran, udah mau Idul Fitri, jadi pertahankan puasa kalian. Jadi jangan sampai ada tuh namanya mokel-mokel ya. Gimana kalian juga, apa udah pada beli baju lebaran? Kalau aku sih alhamdulillah udah ya, karena lebaran tahun ini kapelan sama keluarga. Walaupun baju orang tua sama anak itu bajunya beda-beda model dan warnanya. Karena kita sebagai anak muda ini kadang kurang suka sama baju pilihan orang tua kita. So kita para cucu nenek yaitu persepupuan memilih kapelan yang berbeda. Nah buat kalian juga yang lagi buat kue lebaran, semangat terus ya. Jangan sampai kebablasan nyemilin satu toples deh ya. Oke sobat, kita balik lagi di sesi bincang-bincang seputar mata kuliah produksi siaran radio. Nah minggu ini adalah minggu terakhir kuliah mata kuliah radio di bulan Ramadan. Karena Pak Adi bilang Rabu depan karena sudah cuti jadi kita libur deh. Yeay. Kebetulan Rabu depan aku mau ada acara bukber sama teman-teman aku. Oh my god. Ya seperti biasa pada mata kuliah radio sebelum belajar kita ada sesi siaran 3 orang beruntung maju ke depan. Dan syukurnya pada hari itu bukan aku yang maju. Sejujurnya aku sudah mempersiapkan dari semalam ataupun dari minggu kemarin. Cuman aku nervous jadi aku belum terlalu siap. Nah setelah sesi siaran dilanjut dengan presentasi kelompok kedua, yaitu dengan tema radio sebagai media komunikasi massa. Oke sobat, kita bahas dulu nih tentang apa itu siaran radio. Jadi siaran radio adalah proses penyebarluasan pesan auditif secara serentak kepada halayak yang heterogen, anonim dan tersebar luas melalui gelombang udara. Nah sobat, yang membedakan radio dengan media massa lainnya adalah karakteristiknya. Karakteristik radio adalah yang pertama yaitu auditif, di mana radio hanya bersifat suara. Seperti yang kita ketahui, radio hanya kita dengarkan suaranya tanpa melihat visualnya. Selanjutnya bersifat transitori, yaitu pesan radio bersifat linier dan tidak dapat diulang. Jadi radio itu tidak dapat diulang ya, tidak seperti kalian melihat short video di platform digital atau di televisi, karena ada beberapa program televisi yang biasanya ditayangkan ulang. Berbeda dengan radio. Selanjutnya yaitu bersifat imediasi, yaitu radio adalah media tercepat dalam penyebaran informasi. Jadi karena siaran yang sering setiap harinya, jadi informasi langsung disampaikan pada saat itu juga. Lalu yang terakhir, radio bersifat personal dan juga intim. Meskipun bersifat massal, radio menciptakan ilusi komunikasi interpersonal. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran radio didefinisikan sebagai kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancaran atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Oke, selanjutnya tentang konsep dan prinsip siaran radio. Secara teknis, signal chain, konsep utama penyiaran radio melibatkan transformasi energi secara berkelanjutan. Dimulai dari transduksi, di mana gelombang suara akustik ditangkap oleh mikrofon dan diubah menjadi sinyal listrik analog. Kemudian masuk ke tahap processing, di mana sinyal audio diperkuat dan diolah menggunakan perangkat seperti equalizer dan komposesor. Tahap krusial berikutnya adalah modulasi, yaitu proses penampungan sinyal audio ke dalam gelombang pembawa atau carrier wave.
yang memiliki frekuensi tinggi agar bisa merambat jauh di atmosfer. Akhirnya melalui radiasi, gelombang dipancarkan melalui antena pemancar dan ditangkap oleh antena penerima pesawat radio untuk diubah kembali menjadi suara melalui loudspeaker. Jadi sangat krusial ya, dan juga sangat bertahap bagaimana tahapan radio itu sendiri hingga sampai ke penerima. Nah, selanjutnya ada jenis siaran radio berdasarkan lembaga penyiaran atau regulasi. Sesuai dengan regulasi penyiaran di Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, stasiun radio diklasifikasikan menjadi 4 jenis. Nah, yang pertama itu ada lembaga penyiaran publik atau LPP. Contohnya adalah RRI, yaitu Radio Republik Indonesia yang saat ini masih eksis dan juga ada di mana-mana. Fokus utamanya adalah melayani kepentingan publik tanpa mencari keuntungan komersial, bersifat netral dan menjangkau seluruh pelosok negeri hingga wilayah perbatasan. Jadi ini fokusnya pada informasi tentang negara ya, karena Republik Indonesia. Selanjutnya lembaga penyiaran swasta atau LPS, radio komersial yang berbadan hukum perseroan terbatas atau PT. Pendanaan utamanya berasal dari iklan. Tujuannya adalah profitabilitas melalui penyediaan hiburan dan informasi yang sesuai dengan minat pasar. Nah, contohnya itu ada Radio Prambors atau El Sinta. Selanjutnya lembaga penyiaran komunitas atau LPK dikelola secara mandiri oleh komunitas tertentu. Contohnya seperti pada kampus, pesantren atau serikat tani. Jangkauannya terbatas, maksimal 50 watt dan dilarang menyiarkan iklan komersial demi menjaga kemurnian aspirasi komunitasnya. Jadi ini biasanya ada pada kampus, contohnya misalkan UIN Banten TV dan lain-lainnya, atau podcast Jawara dan sebagainya. Selanjutnya yaitu lembaga penyiaran berlangganan atau LPB. Layanan suara yang diterima melalui sistem kabel dan satelit khusus untuk pelanggan berbayar. Oke, itu tadi jenis-jenis radio ya. Selanjutnya kita membahas tentang komunikasi massa, siaran radio dan media massa elektronik. Yang pertama kita bahas tentang pengkajian tentang komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan proses penyampaian pesan melalui media massa kepada halayak luas yang bersifat heterogen. Media massa berfungsi sebagai perantara antara komunikator dengan masyarakat sehingga pesan dapat diterima oleh banyak orang secara serentak. Nah, selanjutnya ada karakteristik komunikasi massa. Yang pertama, komunikator bersifat lembaga atau media. Jadi komunikator ini tidak personal tapi bersifat lembaga. Yang kedua, pesan bersifat umum dan terbuka. Lalu halayak yang heterogen, yaitu beragam ya latar belakangnya. Selanjutnya komunikasi cenderung satu arah, one way traffic communication. Jadi tidak bisa dua arah dan tidak mendapatkan feedback secara langsung. Yang selanjutnya ada menggunakan teknologi media seperti radio, televisi atau internet. Lalu menjangkau halayak luas, umpan baliknya tidak langsung tadi, jadi one way traffic communication. Selanjutnya yaitu pesan disampaikan secara serentak, proses komunikasi terencana dan terorganisasi melalui tahap produksi media, perencanaan, penulisan, dan penyiaran. Lalu yang terakhir ini ada memiliki pengaruh besar terhadap opini dan sikap masyarakat. Karena karakteristik komunikasi massa memang ini, bagaimana pesan yang disampaikan bisa mempengaruhi opini dan juga sikap masyarakat. Selanjutnya ada fungsi komunikasi massa menurut Howard de Lassway. Yang pertama ada surveillance, memberikan informasi tentang peristiwa. Yang kedua ada correlation, membantu masyarakat memahami peristiwa. Transmission of culture, menyebarkan nilai dan budaya. Dan fungsi lain ada hiburan, pendidikan, dan persuasi. Lalu ada unsur komunikasi massa model komunikasi dari Howard de Lassway lagi, yaitu who say, with, in which channel, to whom, with what effect. Nah, unsurnya juga tadi sudah dijelaskan ya, ada komunikator, pesan, media, halayak, dan juga efek. Selanjutnya ada radio sebagai sarana propaganda. Menurut Howard de Lassway, propaganda adalah teknik mempengaruhi tindakan manusia dengan memanipulasi simbol atau representasi tertentu. Propaganda radio pada Perang Dunia, pemerintah Jerman pada masa Adolf Hitler menggunakan radio untuk menyebarkan propaganda politik dan memperkuat dukungan masyarakat. Ada juga negara lain seperti Inggris dan juga Amerika Serikat memanfaatkan radio untuk menyampaikan informasi perang dan meningkatkan moral masyarakat.
Nah, jadi itu dia propaganda untuk memanipulasi dan mempengaruhi. Oke Sobat Jambore, itu dia bincang-bincang seputar mata kuliah produksi siaran radio. Mudah-mudahan menjadi pengetahuan baru untuk kita semua. Dan tentunya hari ini aku nemenin kalian nunggu buka puasa sambil dengerin aku bincang. Tapi sepertinya waktu sudah menunjukkan saatnya aku membeli takjil. Jadi aku harus pamit dari siaran ini. Aku Silmi Nurpadila pamit undur diri. Tapi sebelum itu aku bakal puterin satu lagu yang akhir-akhir ini lagi booming banget dan bikin perempuan-perempuan merasa seperti di treat like a princess. Ini dia Risk It All dari Bruno Mars. Say you want the moon, watch me learn to fly. Ain't a mountain you could point to I wouldn't climb. It's crazy but it's true. There's nothing I won't do. I'd risk it all